Horas, 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 Baligi Academy datang kembali ke hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa ya, kita akan bahas ya tentang Kapolrestabes Semarang bernama Irwan Anwar ya, yang telah menipu publik dengan narasi rekayasanya bahwa seorang siswa SMKN 4 Semarang ya bernama Gama Oktapandi itu ya, katanya ya dijelaskan pada saat konvers maupun RDP, saat RDP di DPR ya, katanya terlibat tawuran atau pelaku tawuran, bahkan gangster atau mafia katanya ya. Ternyata dikoreksi oleh Polda Propam Jateng bahwa tidak ada kaitannya dengan tawuran dan hanyalah korban saling pepet ya, pepet begitu langsung ditembak oleh Aibda Robik Jainuddin ya. Itu ya seperti menembak di kebun binatang ya, cara menembaknya itu ya, jadi sudah ada unsur perencanaan sebenarnya itu, karena dia tidak ada nyawanya terancam gitu ya, Aibda Robik itu ya. Jadi itulah narasi rekayasa dari seorang Kombes Irwan Anwar ini ya. Kemudian sebelumnya dia juga ini ya, di apa namanya, di LHKPN-nya juga dia menipu gitu loh, mengaku tidak punya rumah, padahal nanti kita periksa ya. Terus di video sebelumnya juga kita sudah buat video ya di YouTube, ada apa di Baligi Academy, bahwa dia adalah seorang perantara untuk uang suap ya dari Mentan itu, Syahrul Yassin Limpo ya, merupakan pamannya ya, kepada ex ketua KPK Firly Bahuri. Bayangkan seorang kombes ya, itu memberikan uang suap 800 juta dan sudah diperiksa berkali-kali, 4 kali katanya, oleh Bareskrim, tetapi tidak juga ditahan-tahan ya. Mungkin orang ini bukan malah ditahan ya, perantara suap ini malah mungkin nanti dinaikkan pangkat oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo supaya lengkap ya, kepolisian tidak bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara, tetapi akan terburuk se-Asia dan sedunia. Mungkin itu targetnya dari Listio Sigit Prabowo ya. Oke, mengenai LHKPN Kombes Irwan Anwar ini ya, mengaku tak punya rumah, padahal rumahnya besar di Jakarta Selatan, dan disitulah tempat dia memberikan uang suap itu, kata Tempo ya. Uang suap 800 juta itu kepada ex ketua KPK ya, Firly Bahuri namanya. Oke, kita telusuri apa yang menjadi temuan Tempo itu. Oke, lanjut. Ya, dengan tajuk di LHKPN Kombes Irwan Anwar tak punya rumah. Begini penelusuran Tempo. Kombes Irwan Anwar disebut memiliki rumah di Jaksel dan dijadikan tempat penyerahan uang dari Syahrul Yassin Limpo. Ini dirilis 12 Oktober 2023. Kepala Polrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menjadi saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kombes Irwan Anwar mengklaim tak memiliki rumah dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Jadi seorang kombes di LHKPN-nya itu mengaku tidak punya rumah ya. Inilah hebatnya ini ya. Aduh, kombes terus. Dalam LHKPN-nya, Kombes Irwan Anwar memiliki total kekayaan 152 juta rupiah hingga 16 Februari 2023. Ia mengklaim tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah, bangunan, hingga kendaraan, mobil, serta motor. Jadi mengakunya cuma harta 152 juta tanpa punya tanah, tanpa punya bangunan, tanpa punya mobil maupun motor. Waduh, sederhana kali ya, padahal rumahnya besar. Oke, lanjut. Ia hanya memiliki harta bergerak lainnya sebesar 8 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 144 juta. Sehingga total kekayaan Kombes Irwan Anwar sebesar 152 juta rupiah. Namun, penelusuran Tempo menemukan jika Kombes Irwan Anwar memiliki rumah di Jakarta Selatan. Dalam catatan kronologi dugaan pemerasan versi supir Syahrul Yassin Limpo yang diperoleh Tempo,
Rumah tersebut menjadi lokasi penyerahan uang yang kedua kalinya dari Syahrul untuk pimpinan KPK. Uang diserahkan sopir Syahrul kepada Irwan yang diduga menjadi utusan Ketua KPK Firly Bahuri pada Oktober 2022 di sebuah rumah yang berada di kompleks belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Bayangkan ya, rumahnya itu tempat penyerahan uang sogokan itu 800 juta itu berada di kompleks belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Tapi ngakunya orang ini tidak punya rumah. Kombes Irwan Irawan ya. Oke, lanjut. Tempo menelusuri lokasi tersebut dan mendapati rumah yang dimaksud berada di Jalan Pulau Raya 7, nomor 23, Kelurahan Petagogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa orang yang ditemui di kompleks itu membenarkan itu adalah rumah Kombes Irwan Anwar. Ya, dia beli rumah itu sekitar 8 tahun yang lalu, kemudian dibangun ulang dan baru 2018 ditempati. Kata seorang di antaranya saat ditemui Rabu 11 Oktober 2023. Tadi ngakunya di LHKPN 2023 tidak punya rumah, tanah, bangunan, mobil, motor. Tetapi ternyata 2018 sudah dibangun ya, 8 tahun lalu ya, dan ditempati 2018 ya. Aduh, menipu ya. Aduh, terus. Rumah Kombes Irwan Anwar memiliki 2 lantai. Saat Tempo mendatanginya kemarin, beberapa mobil terparkir di depan gerbang. Lantai 1 untuk kos-kosan, lantai 2 untuk dia, Irwan dan keluarga, kata salah seorang tetangga ketika ditemui di rumahnya. Tetangga tahu Kombes Irwan Anwar bertugas di Semarang. Sejumlah warga di Jalan Pulau Raya 7, Petagogan, Jakarta Selatan, mengetahui jika Irwan Anwar bertugas di Semarang. Sebabnya mereka tidak pernah melihatnya di rumah tersebut. Sampai sekarang, saya belum pernah ketemu sama dia, kata salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari rumah Kombes Irwan Rabu 11 Oktober 2023. Ia mengklaim bahwa mayoritas warga di kawasan itu juga belum pernah bertemu dengan Kombes Irwan. Ia mengatakan Irwan jarang menetap di rumah 2 lantai miliknya itu, sebab Irwan bertugas di Semarang sebagai Kapolrestabes. Beberapa tetangga lain yang Tempo temui menjawab senada, tidak pernah berpapasan dengan Irwan di lingkungan kompleks. Apalagi interaksi ya, jarang lihat kalau saya, kata Kosim, warga yang sempat menjadi petugas keamanan di sana. Ketahuan lagi menipu ya. Rumahnya besar, ya lantai 1 untuk kos-kosan, lantai 2 untuk dia. Tapi di LHKPN tidak dilaporkan, mengaku tidak punya tanah, tidak punya bangunan, bahkan mobil dan motor pun tidak punya. Bayangkan, itu laporan LHKPN abal-abal. Ya, sudah gitu kemarin kasus penembakan siswa SMKN Gamma Oktavandi di Semarang juga menipu publik, menyesatkan publik. Ya, Gamma dibilang pelaku tawuran, padahal tidak ada hubungannya dengan tawuran itu. Ya. Ini juga rumahnya yang nggak diakui di LHKPN menjadi tempat penyerahan uang sogokan 800 juta kepada ex-ketua KPK Firly Bahuri dari ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bayangkan ya. Oke, ada berita lain? Masih senada persis kok. Masih dari Tempo, persis. Oh gitu ya, sudah. Jadi begitulah ya. Bayangkanlah ya, bayangkan seorang kombes ya yang ini bentar lagi naik jabatan mungkin ke Bareskrim Mabes Polri ya. Tidak jujur dengan LHKPN-nya, memberikan narasi menyesatkan ya. Sempat ya ada kemarin berita ya, LBH Semarang kalau nggak salah meminta orang ini dipecat dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Semarang. Ya bayangkan ini ya, tidak jujur ya. Pengantar uang suap juga 800 juta. Bayangkan nggak ditangkap-tangkap ya. Terus ini juga LHKPN juga tidak jujur, ngaku tidak punya rumah padahal rumahnya besar 2 lantai di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan. Aduh, ini kan harus dipecat ini. Pak Prabowo turun tangan lah, benahi ini kepolisian. Ya, harus dipecat dan dipidanakan. Pengantar uang suap loh, 800 juta loh. Ya.
Bayangkan Kombes ke Kapolrestabes levelnya, pengantar uang suap, perantara dua orang ini, ya, yang satu yang disuap, satu yang menyuap, dan dia perantaranya. Aduh, turun tanganlah Pak Prabowo, ganti secepatnya itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Udah nggak ada lagi apanya itu, kinerjanya ya. Bahkan ke-6 nanti kita buatkan videonya, ke-6 polisi bermasalah yang memberikan narasi menyesatkan menembak kasus Sambo yang membunuh secara sadis Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, 6 orang kepolisian ini juga naik pangkat dibuat Listio Sigit Prabowo ini. Ini udah nggak peduli lagi dia dengan suara rakyat ini. Seolah-olah kepolisian yang 114 triliun lebih itu, ya, anggaran mereka itu seolah-olah entah dari mana pikirannya, ya, nggak peduli mereka dengan suara rakyat. Listio Sigit Prabowo ini hebat kali nih ya. Kita laporkan juga Dumas Presisi Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian dan Krisnamurti memanipulasi barang bukti digital video CCTV kasus Jessica Wongso. Nggak peduli juga orang ini. 6 kali saya laporkan ya ke Dumas Presisi sampah itu ya, nggak ada gunanya. Jadi ini orang ya, jenderal melindungi orang-orang kotor justru. Bukan berterima kasih kepada masyarakat, melaporkan orang-orang kotor di dalam institusinya. Bahkan dinaikkan jabatannya. Ya. Ke-6 polisi yang terlibat dalam penembakan Brigadir Joshua Huta Barat yang dibunuh secara sadis, ya, disiksa oleh Verdi Sambo, malah dinaikkan pangkat. Inilah Pak Prabowo pentingnya untuk secara tegas dan secepatnya membenahi kepolisian yang sudah semakin bobrok ini, sehingga tidak lagi dilabel menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!